Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Zara dengan NIM I072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum analisis konsumsi dengan indikator IGS dan HEI. Nah, jadi untuk IGS itu adalah indeks gizi seimbang. Itu merupakan alat ukur untuk menilai kualitas diet yang berpacu pada pedoman gizi seimbang Indonesia. Untuk penentuan konsumsinya ini dikelompokkan berdasarkan beberapa kelompok pangan dan beberapa zat gizi dengan kategori berdasarkan jumlah porsi. Untuk penentuan kualitas dietnya ini diwakilkan dengan skor yang nantinya akan dijumlahkan keseluruhannya uh, agar dapat dimasukkan dalam setiap kategorinya. Dan setelah itu IGS ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi asupan kurang atau berlebih, memantau perubahan perilaku diet, dan juga memudahkan evaluasi program intervensi gizi. Sedangkan untuk HEI itu singkatan dari Healthy Eating Index, ini hampir sama dengan IGS, tetapi dia menggunakan standar pedoman gizi internasional. Untuk konsumsinya ini dibedakan berdasarkan kelompok pangan dengan satuan ons, gram, atau cup per 1000 kilokalori, kecuali untuk kelompok asam lemak dan gula tambahan. Setiap kelompok pangan ini memiliki skor maksimal 10 poin, dan juga dia diadaptasi pada populasi menurut kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan agar dapat menentukan kualitas diet secara akurat di lingkungan tersebut. Selanjutnya, ini merupakan responden yang saya analisis. Untuk datanya ini berdasarkan data 24 Hour Food Recall yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya merupakan data food recall responden, di mana mayoritas dari 2 hari food recall ini dapat diketahui bahwa responden memiliki pola makan yang sedikit tidak beraturan karena makan utamanya ini masih kurang. Selanjutnya untuk asupan zat gizi responden, ini dapat diketahui dari 2 hari terjadi peningkatan dan juga penurunan di masing-masing zat gizi, utamanya kalau di lemak total ini responden mengalami peningkatan asupan, sedangkan kalau di gula tambahan ini memiliki penurunan yang signifikan. Setelah itu, untuk perhitungan kebutuhan energi responden ini ada 4 indikator, yaitu ada IMT, BMR, Physical Activity Energy, dan juga SDA. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa untuk kebutuhan energi responden dalam satu hari itu sebesar 2.572 kilokalori per hari. Selanjutnya, untuk asupan zat gizi responden menurut IGS, ini dapat diketahui bahwa untuk total skornya ini ada 65 poin dari 100 poin, dimana kalau menurut IGS, asupan non-IGS ini masih memerlukan peningkatan karena dia masih berada di ambang setengah dari skor maksimalnya. Sedangkan kalau menurut HI ini juga sama, masih memerlukan peningkatan dengan total skor 52,2, di mana dia juga masih termasuk ke dalam setengah dari skor maksimalnya, yaitu 100. Selanjutnya untuk kelebihan kekurangan dari IGS dan HI. Jadi untuk kelebihannya ini, kedua metode ini dapat mengukur asupan kelompok pangan dan zat gizi yang bersifat kekurangan dan juga berlebihan. Di sini berlebihan itu misalnya di asam lemak dan juga gula tambahan. Lalu penggunaannya mudah dan fleksibel karena bisa menggunakan data seperti yang di praktikum ini dari 24 Hour Food Recall. Lalu kedua metode ini dapat memperlihatkan keberagaman konsumsi pangan responden. Sedangkan untuk kekurangannya, kedua metode ini bergantung pada pelaporan konsumsi responden, yang dimana ada resiko bias dari daya ingat dan juga kejujuran responden. Dan setelah itu, kelompok pangan masih terlalu luas dan kurang spesifik dalam mengidentifikasi jenis bahan makanan, karena didasarkan pada jenis, misalnya dari karbohidrat, lalu protein hewani, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan hasil praktikum dan juga hasil analisis sudah dilakukan, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi responden non-IGS ini masih memerlukan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini dibuktikan dengan skor IGS-nya itu 65/100 dan juga skor HI-nya 52,5/100. Setelah itu, makanan responden didominasi gorengan sehingga menyumbang konsumsi lemak jenuh, dan juga konsumsi responden ini kurang memenuhi kebutuhan energi harian. Lalu untuk sarannya, evaluator harus teliti dalam menanyakan jenis makanan dan minuman serta mengonversi satuan berat dengan benar. Lalu responden harus lebih banyak mengonsumsi sayur, sumber protein, dan sumber karbohidrat, dan evaluator harus teliti dalam menghitung skor asupan agar hasil penentuan kualitas diet ini akurat. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.